Anda kembali di debat terbuka kedua calon wali kota dan wakil wali kota Ternate 2024. Mana suaranya? Boleh semangatnya siang hari ini? Baik, sudah kita cukup dulu ya. Jadi pada segmen kali ini saya akan mempersilakan kepada masing-masing pasangan calon, baik itu calon wali kota maupun calon wakil wali kota untuk nanti memberikan jawaban. Jadi bisa saling melengkapi, tapi dengan catatan kalau masih ada sisa durasi atau masih ada waktu yang tersisa. Kami informasikan pemirsa, urutan pasangan calon yang menjawab sudah diundi sebelumnya pada saat technical meeting dengan KPU dan perwakilan para pasangan calon. Sesuai dengan hasil undian sebelumnya, pasangan calon nomor urut 3 akan menjawab pertama di segmen ini dan dilanjutkan pasangan berikutnya searah dengan jarum jam. Jadi saya akan memilih kembali secara acak satu pertanyaan yang sudah disusun oleh tim panelis dengan subtema pengembangan sumber daya manusia yang sudah disusun oleh 8 orang panelis kita pada siang hari ini. Pertanyaan tersebut kemudian akan dijawab oleh semua pasangan calon wali kota dan calon wakil wali kota. Dan saya akan langsung mengambil seperti di segmen sebelumnya. Saya akan tunjukkan kepada Anda. Ini merupakan pertanyaan yang sudah disusun oleh tim panelis, 8 orang tim panelis yang berasal dari akademisi perguruan tinggi ya, untuk menjamin netralitas dalam debat pada siang hari ini. Dan saya mendapatkan nomor 2. Saya akan tunjukkan ke Anda, pemirsa, kamera, kepada masing-masing paslon, nomor 2. Bapak Ibu bisa melihat ya, nomor 2. Jadi saya akan mengambil pertanyaan nomor 2, saya akan jelaskan kembali. Di sini ada urutan pertanyaan, ini urutan nomor 1, 2, 3, dan 4. Ini berisikan masing-masing kolom, yaitu 3 subtema. Ini adalah subtema yang terakhir, yaitu subtema ketiga. Jadi saya akan langsung bacakan nomor 2. Saya akan tunjukkan. Ini nomor 2, baik, nomor 2 ya, dan masih kondisi tersegel, artinya kerahasiaan mengenai jawaban ini sangat terjaga. Saya akan membacakan pertanyaannya, sama seperti segmen sebelumnya, saya hanya akan membacakan pertanyaannya 1 kali, jadi mohon disimak dengan baik, karena saya tidak akan mengulangi lagi pertanyaan yang sudah saya bacakan. Saya akan bacakan. Baik, ini dengan subtema pengembangan SDM. Asesmen nasional di bidang pendidikan menggambarkan bahwa kota Ternate masih mencapai angka literasi dan numerasi di bawah standar nasional dengan angka literasi kurang dari 60% dan numerasi 39,67%. Pertanyaannya, langkah dan upaya apa yang akan dilakukan oleh paslon untuk meningkatkan kualitas dan presentase literasi dan numerasi di kota Ternate? Dan untuk pasangan calon nomor urut 3, silahkan menjawab yang pertama kali. Waktu Anda menjawab 1,5 menit dimulai saat Anda berbicara. Baik, terima kasih. Tentu untuk meningkatkan pelayanan pendidikan dan juga menghadirkan birokrasi yang profesional dan berkualitas, maka pembangunan sumber daya manusia baik dari sisi pemerintahannya maupun sumber daya manusia warga masyarakat Kota Ternate sangat penting. Sehingga ke depan jika paslon nomor 3 insya Allah terpilih, maka salah satu fokus kami adalah tentu bagaimana meningkatkan sumber daya manusia ini baik, dan itu dimulai dari pendidikan paling dasar yang merupakan tanggung jawab pemerintah Kota Ternate. Sekolah SD dan SMP bagaimana kita menghadirkan guru-guru yang profesional sehingga
dengan strategi tentu memberikan pendidikan formal dan juga pelatihan-pelatihan terhadap guru-guru yang saat ini mengabdi di pemerintah Kota Ternate. Saya pikir itu mungkin. Terima kasih. Masih ada waktu tersisa mau digunakan? Mungkin calon wakil wali kota? Baik, dalam rangka untuk meningkatkan literasi dan numerasi, tentu kita akan mendorong adanya pembangunan karakter ya, yang kuat kepada anak didik supaya bisa memiliki semangat dan motivasi dalam rangka untuk meningkatkan literasinya. Begitu pula sarana dan prasarana di bidang pendidikan seperti perpustakaan. Baik, maaf waktunya habis. Terima kasih kepada pasangan calon nomor urut 3 atas jawabannya. Mohon tenang dulu. Berikutnya kepada pasangan calon nomor urut 4 untuk menjawab pertanyaan yang sama sebagaimana yang sudah diajukan. Waktu menjawab 1,5 menit dimulai saat Anda berbicara. Baik, kenapa Ternate rendah menyangkut dengan literasi maupun numerasi? Kita lihat dalam hal literasi, hampir tidak ada fasilitas perpustakaan umum yang memadai. Sehingga ketika kami terpilih, ruang-ruang publik kami akan buka di situ untuk bagaimana kami menyiapkan perpustakaan-perpustakaan, digitalisasi perpustakaan segala macam itu sehingga itu bisa dijangkau oleh semua orang. Mereka bisa nyaman, bisa menikmati literasi atau bagaimana melihat hal-hal yang perlu mereka ketahui. Yang kedua numerasi, saya melihat bahwa numerasi di situ saya lihat bahwa itu masalahnya adalah iklim belajar mengajar yang saya melihat. Kenapa anak-anak kita didik, kita lihat perkembangan mereka di sekolah. Di sekolah itu lambat, tapi kalau kita lihat kalau di kursus itu bagus. Itu kenapa? Karena sistem atau iklim belajar mengajar kita itu sangat beda, sehingga yang kita harus perbaiki adalah iklim belajar mengajar di kelas. Dengan demikian timbullah kenyamanan anak, kenyamanan siswa untuk bagaimana mau mengetahui numerasi yang ada yang mereka mau pelajari. Mungkin itu yang perlu kami sampaikan. Terima kasih. Ya, selain itu kita juga bisa menambahkan buku-buku di perpustakaan, dan perpustakaan harus dibangun selain di ruang-ruang publik, di kantor-kantor kelurahan juga perlu ada perpustakaan yang lebih memadai. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada pasangan calon nomor urut 4 atas jawabannya. Selanjutnya kepada pasangan calon nomor urut 1 untuk menjawab pertanyaan yang sama sebagaimana yang sudah saya bacakan di awal. Waktu menjawab 1,5 menit dimulai sejak Anda berbicara. Baik, terima kasih. Teori Rostow tentang pembangunan, ada 3 hal penting yang harus kita maknai. Yang pertama kita bangun manusianya. Yang kedua kita bangun sistem, yang ketiga kita bangun infrastruktur. Pertanyaannya adalah kenapa kita di Kota Ternate lemah literasi digital. Definisi soal literasi digital itu kita kerja melalui tangan. Saya ulangi, melalui tangan. Zoom meeting yang selalu kita laksanakan pasca COVID itu adalah jawaban. Jadi kalau misalnya COVID itu ada makna, ada pelajaran berharga yang kita harus terima. Terhadap mengaplikasi di pemerintah kota Ternate, saya dengan Pak Bustamin kalau jadi ya kita akan mengembangkan kapasitas Balding. Tadi disebut karakter dan seterusnya, benar. Nah untuk itu ke depannya kita harus konsentrasi pada pengembangan sumber daya manusia. Sehingga kenapa orang mengurus sesuatu, saya lebih ke teknis, orang mengurus sesuatu itu tidak lagi harus pakai data dan seterusnya, datang dan menunggu dan seterusnya. Orang boleh di rumah sudah bisa selesai. Saya beri contoh ketika COVID, kita orang sudah datang lagi ke Jakarta, cukup di Ternate dan orang berkomunikasi via Zoom meeting. Nah, itu literasi yang menggampangkan soal penerapan sumber daya manusia. Sehingga kenapa di sana di Kota Ternate ketika teman-teman berurusan dengan Jakarta itu tidak serumit yang kita bayangkan. Saya kira demikian. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada pasangan calon nomor urut 1 atas jawabannya. Berikutnya kepada pasangan calon nomor urut 2 untuk menjawab pertanyaan yang sama sebagaimana yang sudah diajukan. Waktu menjawab 1,5 menit dimulai sejak Anda berbicara. Kalau lemah di literasi, lemah di numerasi, yang nilainya sekitar 60, berarti ada upaya kita untuk meningkatkan di atas 80. Artinya akan banyak kebijakan pemerintah kota yang akan dikeluarkan. Salah satunya adalah bagaimana kita mendorong kerjasama dengan perguruan tinggi. Kebetulan di Ternate, hampir semua perguruan tinggi ada di Kota Ternate. Yang kedua, tentunya kita lebih mendorong agar
perpustakaan daerah yang dianggap tadi kurang bagus, sebenarnya bagus. Hanya mungkin kita lebih banyak untuk mendorong agar minat membaca dan upaya-upaya yang bisa dilakukan oleh perpustakaan daerah sehingga orang bisa datang. Kemudian yang berikut lagi, kita ingin memperbanyak sudut baca di lingkungan-lingkungan tertentu. Karena saat ini di Kota Ternate banyak tumbuh sudut-sudut kota yang menjadi tempat untuk orang berteduh atau mungkin orang bercengkrama dan lain sebagainya. Sehingga inilah peluang kita untuk mendorong di situ. Termasuk juga kita memperkuat bunda literasi yang saat ini sudah ada di Kota Ternate, baik di tingkat Kota Ternate, tingkat kecamatan, sampai tingkat kelurahan. Dan saya pikir ibu-ibulah yang nanti akan menjadi pendorong utama kepada masyarakat, terutama anak-anak kita, supaya mereka bisa meningkatkan minat bacanya. Kemudian kita juga nanti insya Allah akan mendorong komunitas-komunitas tertentu yang saat ini sangat peduli terkait dengan literasi dan numerasi. Saya pikir nanti ada anggaran yang diberikan kepada mereka sehingga mereka bisa melakukan banyak hal. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada pasangan calon nomor urut 2 atas jawabannya. Kita berikan kesempatan untuk Bapak Ibu yang hadir di sini untuk memberikan tepuk tangan yang paling meriah untuk masing-masing pasangan calon wali kota dan calon wakil wali kota Ternate 2024. Saya tahu antusiasme Bapak Ibu begitu tinggi karena pilkada ini merupakan perwujudan demokrasi di mana memberikan hak bagi setiap warga negara, khususnya bagi warga kota Ternate untuk memilih siapa pemimpin yang dikehendaki rakyat sebagai pemilik suara sah dalam pilkada serentak 2024. Kita jeda dulu. Pemirsa, kita akan memasuki sesi paling dinanti di mana seluruh pasangan calon wali kota dan calon wakil wali kota akan saling bertanya, saling menanggapi dan saling berargumentasi. Tetaplah bersama kami di debat terbuka kedua, calon wali kota dan calon wakil wali kota Ternate 2024.